Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam teman-teman sekalian, guru pembelajar yang semangatnya tidak pernah habis untuk mendidik anak usia dini. Nah, materi kita yang pertama adalah pentingnya bermain bagi anak usia dini. Nah, kenapa kita ada materi tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini? Karena apa? Karena sejatinya bermain itu adalah belajarnya bagi anak usia dini. Dan belajarnya anak usia dini dengan cara bermain. Maka ketika anak usia dini belajar, ketika anak usia dini bermain, itu sebenarnya mereka sedang belajar. Nah, berarti pembelajaran seperti apa yang menyenangkan bagi anak usia dini sehingga pembelajaran tadi bisa menstimulasi 6 aspek perkembangannya. Nah, di sini nanti sebenarnya materi ini adalah akan diuraikan dalam beberapa materi yang lebih spesifik lagi. Nanti di sana ada belajar matematika di rumah, belajar seni kriya, belajar gerakan lagu, kemudian ada belajar bahasa. Nah, materi ini adalah materi pengantar, ya. Jadi pentingnya bermain bagi anak usia dini adalah layaknya orang dewasa bekerja bagi orang dewasa. Jadi mereka ketika bermain, biarkan mereka bermain, kalau perlu orang dewasa mendampingi sehingga permainan tadi menjadi lebih bermakna dan bisa menstimulasi kecerdasan anak usia dini. Next, Bunda. Nah, ini tujuannya adalah bahwasanya peserta bisa mengklasifikasi alat main yang ada di lingkungan di rumah, terutama adalah terkait dengan BDR yang akan diberikan oleh para guru, bahwasanya ketika kita memberikan materi kepada orang tua murid untuk mendampingi anak-anak di rumah, maka yang harus kita lihat adalah kondisi di rumah, apakah bahan dan alat mainnya tersedia, kemudian apakah medianya juga bisa menunjang anak untuk belajar, kemudian juga kesiapan anak dan orang tua, berikut juga sumber daya orang tua. Maka nanti kaitannya dengan sumber daya orang tua adalah bahwasanya guru nanti akan berperan untuk memberikan penguatan kepada orang tua, bagaimana mendampingi, bagaimana menstimulasi, bagaimana perkembangan anak usia dini, sehingga nanti akan klop apa yang diinginkan oleh sekolah akan klop dengan apa yang didampingi oleh orang tua ketika orang tua mendampingi pembelajaran di rumah. Nah, next Bun. Nah, kenapa perlu mempelajari materi ini? Next Bun, apa-apa itu kita skip aja. Nah, itu bermain di rumah. Jadi begini, mungkin pengalaman pertama ketika kita masih ingat tanggal 16 Maret adalah momen pertama di mana kita dihadapi oleh situasi yang sulit. Tiba-tiba kita harus belajar di rumah. Tiba-tiba sekolah jadi sepi, kemudian orang tua tiba-tiba menjadi guru dadakan dan semua menjerit. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Maka sebenarnya ini adalah kalau saya bilang ini adalah qadarullah. Ini adalah suatu suratan yang sebenarnya Allah sedang mengembalikan fungsi keluarga dalam posisi yang sebenarnya, yaitu keluarga sebagai pendidik pertama, ibu sebagai madrasah pertama, sehingga itu mungkin yang nanti akan kita kuatkan kepada orang tua, bahwasanya ketika anak belajar di rumah itu adalah sebenarnya tugas utama dari para orang tua dan para orang dewasa yang ada di rumah. Nah, bermain bagi anak usia dini, konsep bermain, atau kita juga gini, kebanyakan orang tua tuh menyatakan kepada anak bahwasanya anak tuh belajar. Yang namanya belajar tuh harus ada meja, yang ada namanya belajar tuh harus ada pensil, ada kertas, ada buku. Nah, image mindset belajar untuk anak usia dini kita rubah dulu pada orang tua, sehingga orang tua supaya anak tidak tertekan ketika mereka belajar, maka jadikan pembelajaran itu konsepnya menjadi bermain. Sehingga ketika yuk kita main matematika, yuk kita main sains, yuk kita main ini dan itu, anak enjoy melaksanakannya. Next Bunda. Nah, di sini anak bagaimana anak belajar, ya.
Ini bisa di apa? Next pun. Nah, kita dihadapi oleh tantangan pendidikan abad 21. Bahwasanya kita para guru sedang menyiapkan anak usia dini hidup di era abad 21. Yang mana nanti di era tersebut globalisasi, kemudian persaingan sangat ketat dan menuntut anak-anak untuk kreatif, ya, kemudian kritis, kemudian inovatif. Nah, anak-anak yang akan kita siapkan ini, mereka harus punya beberapa kriteria. Di antaranya mereka harus kritis, mereka harus punya sikap kreatif, mereka punya bisa berkolaborasi, mereka juga bisa berkomunikasi. Nah, untuk mewujudkan anak usia dini yang seperti ini, siapa dulu yang memulai? Gurunya dulu. Bisa nggak gurunya seperti ini? Nah, bisa nggak ini diterapkan di rumah? Ya, nah berarti tugas lagi untuk para guru, bagaimana membimbing orang tua, bagaimana memberikan arahan kepada orang tua ketika mereka melakukan pendampingan supaya kritisnya anak-anak, kreatifnya anak-anak, kolaborasinya anak-anak, juga bagaimana komunikatifnya anak-anak itu bisa terstimulasi dengan bermain yang disuguhkan oleh guru untuk dilakukan di rumah bersama dengan orang tua. Next, silakan. Nah, rumahku adalah sekolahku. Jadi, rumah itu adalah tempat pertama pembelajaran bagi anak. Nah, di sini ada yang namanya belajar di rumah dan ada yang namanya belajar dari rumah. Nah, dua kata ini, dua kalimat ini harus dipahami oleh orang tua. Selama ini orang tua memberikan semua tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Mereka sudah angkat tangan, pokoknya itu urusan sekolah, ya. Nah, kita berikan pemahaman kepada orang tua bahwasanya ada namanya belajar di rumah. Nah, belajar di rumah itu adalah kurikulum keluarga dan itu harus sudah ada sejak anak, mungkin anak dalam kandungan sudah harus orang tua sudah punya kurikulumnya. Bagaimana menstimulasi anak yang dalam kandungan dengan pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga itu yang seperti apa? Pendidikan keluarga misalnya pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan tentang kecakapan hidup itu adalah misalnya bagaimana anak bangun tidur harus seperti apa, kemudian anak setelah makan harus seperti apa, ya. Anak bisa membantu orang tua untuk misalnya cuci piring, untuk nyapu rumah dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendidikan keluarga lainnya adalah anak itu harus sudah dididik kapan dia harus sholat, kapan dia harus misalnya mengaji, bagaimana menerapkan karakter-karakter baik dari rumah, dan itu yang namanya kurikulum keluarga. Itu yang namanya pendidikan di rumah. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pendidikan dari rumah, belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini adalah kurikulum sekolah yang dikirimkan oleh bu guru untuk pembelajaran di rumah. Nah, ini sebenarnya hanya bagian kecil saja. Yang paling banyak 24 jam, paling di sekolah kan hanya 2,5 jam atau sampai 3 jam. Yang paling banyak adalah pendidikan yang di rumah, yaitu belajar di rumah. Sehingga ketika pandemi ini terjadi, maka sebenarnya Allah sedang mengumpulkan tuh yang namanya belajar di rumah dan belajar dari rumah. Ya, next Bunda. Nah, di manakah anak bisa bermain? Anak bisa bermain di mana saja. Karena anak itu berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua idealis, sehingga sebenarnya sangat sederhana sekali ketika anak-anak itu ada di rumah dan pembelajaran yang diberikan oleh guru semuanya bahan dan mainnya yang ada di rumah. Misalnya, ketika kita belajar matematika, bisa nggak di dapur? Bisa, sangat bisa. Banyak alat dan bahan yang di dapur yang bisa dijadikan media belajar anak. Kemudian lagi misalnya di ruang tamu, apakah bisa jadi tempat bermain anak? Sangat bisa. Di kamar bisa nggak? Bisa. Di halaman bisa nggak? Di ruang tamu bisa nggak? Jadi semua tempat bagi anak usia dini adalah bisa dijadikan tempat untuk bermain. Ya, nah tinggal bagaimana orang tua menstimulasi dan tinggal bagaimana
guru memberikan paket-paket belajar yang menyenangkan bagi anak, sehingga apa yang biasa disuguhkan oleh bu guru di sekolah itu bisa dilaksanakan di rumah, seperti halnya anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah. Next, Bunda. Nah, apa itu alat main? Nah, alat main adalah bahan-bahan yang bisa dijadikan bermain. Nah, sekarang lagi tren ada luspat, ya. Luspat itu sangat beragam dan sangat mudah didapatkan. Jadi bisa ada unsur kayu, ada unsur plastik, ada unsur kaca, ada bahan dari alam, ya. Kemudian juga ada unsur kain dan juga unsur benang, ya. Nah, beragam bahan-bahan itu bisa dimanfaatkan oleh anak. Nah, alat dan bahan main terkait dengan BDR, maka sediakanlah alat dan bahan main yang ada di rumah. Pokoknya intinya tidak mempersulit orang tua untuk mendampingi anak belajar, ya. Saya pernah menemui ayah bunda, saya pernah menemui seorang guru, dia memberikan tugas kepada anaknya, tugas menempel apalah, ya. Nah, itu saya perhatikan, dia bingung 2 hari mencari kertas koran. Bayangkan, gurunya aja bingung mencari kertas koran. Hari gini ya kertas koran kan udah jarang, orang banyak baca di media sosial. Orang mau baca berita pun tinggal klik di media sosial. Nah, kita cari bahan-bahan yang mudah didapat yang ada di rumah, sehingga nanti di situ akan terlihat bagaimana anak bisa membuka pikirannya bahwasanya semua benda yang ada di sekitarnya adalah menjadi media yang tepat yang bisa digunakan anak untuk sarana bermain dan belajar. Next, Bun. Nah, itu saja manfaat alat main. Manfaat alat main di sini adalah bahwasanya alat main itu bisa menstimulasi 6 aspek perkembangannya. Itu yang terpenting, ya. Jadi dari bahan main tadi, dari alat main tadi bisa menstimulasi 6 aspek perkembangannya. Dengan alat dan bahan main tadi itu anak akan belajar dengan panca inderanya. Bisa misalnya diraba, bisa misalnya dihidu. Ya, kita membiasakan mencium itu dengan menghidu, ya. Dengan menghidu aromanya, dengan mendengarkan bunyinya, kemudian dengan misalnya merasakan rasanya, apakah dingin, apakah hangat, apakah panas, ya. Nah, itu ketika anak melihat barang-barang yang ada di sekitarnya, ketika anak melihat bahan main yang ada di sekitarnya, dia akan melihat bagaimana anak bisa bermain dan mengembangkan kecakapan hidupnya, bisa mengembangkan 6 aspek perkembangannya, bisa mengembangkan rasa ingin tahunya, anak bisa bereksplorasi dengan bahan main yang ada di rumah, ya. Silakan boleh di next lagi, Bunda. Nah, sekarang kita tadi bahwasanya bahan main tersedia di mana-mana, terutama di rumah, karena terkait dengan BDR dan masih masa pandemi, anak-anak pasti harus stay at home. Nah, dapur sebagai tempat bermain anak, ya. Jadi justru anak akan menarik. Justru anak akan menarik, kenapa? Karena ketika pembelajaran di sekolah mungkin nggak pernah atau jarang ada bawang, gitu ya. Jarang ada misalnya merica, jarang ada bahan-bahan dapur lainnya yang anak bisa eksplor. Nah, ketika di rumah, jadikan itu dapur sebagai tempat belajar anak, tempat bermain anak. Bagaimana kalimat provokasinya yang diberikan oleh guru kepada anak, misalnya, yuk menghitung jumlah bumbu dapur yang ada di jumlah bumbu dapur yang ada di dapur, misalnya. Atau misalnya, yuk membandingkan besar kecilnya bumbu dapur punya mama. Atau misalnya, yuk mengukur berapa takaran, berapa sendok garam yang harus diberikan ketika mama memasak. Nah, itu pasti akan menarik bagi anak-anak, ya, karena di sana apakah permainan itu bisa menstimulasi 6 aspek perkembangan? Sangat bisa. Contoh misalnya, ketika anak membantu mamahnya memasak sayur saja.
anak akan memotong sayuran, misalnya memotong wortel. Dalam memotong wortel yang akan berkembang apa? Aspek kognitifnya, misalnya ketika anak memotong dari satu wortel kemudian dipotong menjadi beberapa wortel. Nah, itu bisa matematikanya akan masuk. Berapa wortel yang kamu potong? Itu kan matematika. Nah, ini juga kita hilangkan mindset orang tua bahwasanya yang namanya bermain berhitung, yang namanya matematika itu bukan 1+1 sama dengan 2 saja, ya. Tapi ketika anak memotong satu wortel kemudian dibelah menjadi dua potongan tadi dibelah lagi menjadi masing-masing menjadi 4, itu adalah semua matematika. Kemudian bagaimana kita mengembangkan sains anak di sana, ya, bagaimana kita melihat mengembangkannya, menstimulasinya, misalnya ketika wortel itu sudah dimasak dia akan berubah warnanya, ketika wortel itu sudah dimasak dia akan berubah teksturnya dari yang keras menjadi empuk. Nah, jadi ketika di dapur itu penuh dengan bahan main anak dan sangat bisa menstimulasi 6 aspek perkembangan anak, serta anak bisa bereksplorasi dengan asiknya. Nah, tambah lagi akan muncul apa? Kecakapan hidup anak. Sehingga dia akan sadar bahwasanya itu adalah dapur, itu adalah bagian dari kecakapan hidup yang harus anak miliki. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, bukan berdasarkan gender saja, tapi anak laki juga bisa kita berikan pemahaman itu, bisa kita latih untuk mereka juga cakap di dapur. Baik, next Bunda. Ini hampir sama dengan yang tadi, boleh di next lagi Bun, ya. Nah, sekarang bermain di ruang makan. Tadi di dapur. Kita sekarang beranjak ke ruang makan. Di ruang makan mungkin kita bisa kasih kalimat tantangan kepada anak-anak, ya. Misalnya hebatnya aku menyajikan hidangan makan pagi. Nah, itu kalimat tantangan. Jadi ketika Bu Guru juga memberikan kalimat tantangan kepada anak-anak ketika BDR, itu jangan kalimat yang semata-mata hanya perintah. Ketika tantangan juga sebenarnya perintah, tapi bahasanya beda, ya. Atau misalnya gini, kerennya aku bisa menata piring untuk disajikan untuk menyajikan makan siang hari bersama keluarga. Itu anak akan menata piring ditaruh di mana, sendoknya di mana, garpunya di mana. Itu matematika. Spasial itu letak kanan dan kiri, atas bawah, ya. Kemudian lagi ketika di ruang makan, anak boleh dibiasakan siapa yang mau mengambil nasi lebih dahulu, atau siapa yang bisa menyuguhkan hidangan untuk mamahnya atau untuk ayahnya atau untuk adik-adiknya. Di situ akan matematikanya akan muncul. Berapa centong nasi yang kamu ambil dari magic jar dan diberikan ke dalam piring untuk ayah. Itu matematika. Sosomnya juga berkembang, ya. Kemudian nanti di sana anak koordinasi mata, tangan, itu juga akan terstimulasi. Bagaimana dia mengambil nasi tanpa harus berceceran di bawah. Nah, jadi sebenarnya ruangan-ruangan yang ada di rumah itu menjadi bagian dari pembelajaran anak, bisa menjadi bahan, bisa menjadi spot-spot main anak. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing, harus menyediakan ini, harus menyediakan itu. Apalagi di masa pandemi nggak mungkin orang tua pergi jauh-jauh tanpa kebutuhan yang sangat penting. Sehingga maksimalkan apa yang ada. Bermain itu yang terstimulasi seperti apa sekarang, ya. Nah, bisa kita berikan karena kita lagi BDR, nggak bisa tatap muka, maka penguatannya adalah ketika di grup. Kalau di kami biasanya ketika orang tua memberikan kiriman tugasnya itu langsung provokasi. Jadi mereka langsung memberikan pemahaman, oh Bu, anak ibu berkembang ini, sehingga mereka tahu. Berikut juga kekurangannya. Misalnya orang tua biasanya lebih mereka lebih semangat, maksudnya mereka lebih campur tangan dengan anak. Nah, itu juga kita kasih tahu, Ibu tolong anak-anak itu sebenarnya mereka punya
punya eksplorasi mereka menstimulasi apa yang mereka ingin. Masih ada waktu untuk bertanya? Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Waalaikumsalam. tanyakan mengenai pembelajaran di rumah. Kadang kita itu sudah mengadakan pemahaman kepada orang tua, tapi tetap orang tua itu mengadu bahwa kalau anaknya dipelajarin di rumah itu kurang mengerti, jadi dia nurutnya sama guru. Bagaimana mencari solusinya? Salam. Baik, itu jadi masalah klise ya. Masalah klise semua orang tua di rumah. Bahwasanya akhirnya gini loh Bu, kita berikan pemahaman bahwasanya sebenarnya guru utama itu adalah orang tua. Nah, selama ini kan pahala mereka kita ambil, ya pahala mendidiknya kita ambil. Nah, kita kembalikan sekarang kepada mereka dan kita berikan pemahaman kepada orang tua bagaimana orang tua bisa menjadi guru yang diminati oleh anaknya. Artinya berarti apa? Mereka mendampingi harus berubah. Cara mendampingi harus berubah. Berarti cara mendampingi paling tidak mirip-mirip dengan bu guru di sekolah. Nah, ketika pemahaman itu sudah bisa disampaikan kepada orang tua dan orang tua nggak langsung bisa, Bu. Mereka butuh proses. Kalau di sekolah saya itu bisa sampai 2 minggu lebih, ya. Mereka baru bisa enjoy dengan anak-anak yang tadinya belajar dengan paksaan, belajar dengan nangis, ya. Nah, itu akhirnya mereka bisa menerapkan seperti yang bu guru lakukan di sekolah. 70% lah di saya seperti itu, bisa. Akhirnya mereka bisa. Bahkan orang tua tuh sampai bisa bikin invitasi seperti di sekolah. Dan anak-anak akhirnya enjoy seperti merasa belajar di sekolah. Nah, jadi pemahamannya adalah bagaimana orang tua merubah sikap ketika mereka mendampingi anak-anak. Kita juga agak kesulitan karena nggak semua orang tua punya pemahaman yang sama. Tidak semua orang tua punya sumber daya yang sama seperti halnya guru di sekolah, ya. Paling tidak kasih pemahaman, mereka harus berubah bagaimana cara mendampingi anak belajar. Makanya tadi orang tua jangan terlibat langsung karena orang tua itu sama fungsinya seperti guru, hanya sebagai fasilitator, penyedia alat dan bahan, plus sekarang kalau misalnya kita sudah pakai STEAM itu sebagai fasilitator. Jadi kita pakai coaching sehingga mereka lebih tergali lagi eksplorasinya, lebih dalam lagi mereka ketika mereka bertemu. Jadi keluhan orang tua itu kembalikan lagi kepada diri orang tua bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti ini akan kita bahas di materi DPA, Bun. Jadi materi DPA itu salah satunya adalah menyelesaikan bagaimana masalah diri, diantaranya adalah diri orang tua ketika orang tua tidak bisa mendampingi secara maksimal anak-anak belajar di rumah. Baik Bunda Iha. Penguatan gitu. Oke, makasih. Waktunya sudah hampir habis. Nanti kita lanjutkan next di room selanjutnya dengan materi ya. Oh, Bunda Iha lagi ya? Bunda Iha. Tugasnya nanti di-share di grup WA ya, Bun. Jangan lupa.